Shalom, perkenalkan nama saya Marina Jenwartia. Saya dari kelas 12 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3. Di sini saya akan membawakan sebuah renungan atau firman Tuhan. Sebelum itu, marilah kita berdoa dengan mengangkat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang berbelas kasih, sabdamu adalah terang dan pelita bagi hidup kami. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Dengan daya Roh Kudus-Mu, bukalah hati dan telinga kami untuk mendengarkan sabdamu. Terangilah budi dan hati kami untuk memahami sabdamu. Cernihkanlah hasrat dan jiwa kami untuk meresapkan sabdamu. Doronglah kehendak dan tekad kami untuk mengamalkan sabdamu dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi saya akan membacakan sebuah renungan atau firman Tuhan tentang Rabu Abu di tahun 2024. Yang dimana diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai dengan 18. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi, jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi dari firman Tuhan yang saya bacakan tadi, izinkan saya untuk memberikan sedikit renungan. Saudaraku yang terkasih, kemarin Rabu 14 Februari 2024, gereja kita merayakan Hari Rabu Abu, yang dimana kita mengawali masa Prapaskah. Awal masa Prapaskah ditandai dengan penerimaan abu. Abu yang diterima merupakan tanda bahwa kita memasuki masa pertobatan, yang diikuti oleh tindakan nyata berupa berpuasa, berpantang, dan beramal. Banyak orang bertanya, apa tujuan puasa kita? Menurut saya, tujuan puasa kita adalah seperti yang dijelaskan oleh nubuat Yoel, yaitu berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan mengadu, dan koyakanlah hatimu. Saudaraku yang terkasih, masa Prapaskah, masa puasa adalah masa pertobatan, masa untuk membenahi segala sesuatu dengan benar,
masa untuk mencabut apa yang salah dan membakarnya menjadi abu. Masa kita berbalik dari kehidupan lama dan membangun kehidupan baru. Kita harus jujur. Sebenarnya ada banyak hal dalam hidup kita yang tidak beres. Kita sering bertindak atas cara yang tidak dikehendaki Tuhan. Kita bertindak semau kita sendiri. Kita dikuasai oleh kebencian, kita dikuasai oleh dendam, kita tenggelam dalam permusuhan, kita dikuasai oleh kecemburuan, kita tidak cukup memperhatikan keluarga kita sibuk dengan pribadi kita masing-masing. Kita seringkali dikuasai oleh kemarahan yang terus-menerus. Sering yang kita juga lalai di tempat tugas kita. Kita kadang mengambil yang bukan menjadi hak kita, dan masih banyak lagi hal-hal negatif yang menguasai kehidupan kita, yang akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Maka di masa awal tobat ini, kita diajak untuk mempersiapkan hati dan kehidupan kita untuk kita bakar semua yang tidak berguna. Kita percaya bahwa dengan membakar semua yang tidak berguna akan memberikan berkat untuk kita. Saudaraku yang terkasih, kemarin kita ditandai dengan abu di dahi kita. Kita mau ditandai dengan abu sebagai wujud dan niat kita untuk bertobat. Saya berharap peristiwa kemarin tidak hanya ritual saja, tapi sebagai ajakan untuk kita dari Allah sendiri, supaya kita semakin dekat dengannya dan untuk membakar semua yang menjauhkan kita dengannya. Sadarilah bahwa pada saat saya maju dan menerima abu, itu berarti saya ingin membangun komitmen untuk pertobatan. Saya maju untuk menerima abu itu berarti saya sadar bahwa saya harus memperbaiki hidup, dan ini sangat penting agar penerimaan abu bukan hanya sebagai rutinitas sebelum masa prapaskah, lalu selesai tanpa ada makna. Menerima abu berarti saya mau bertobat, saya mau memperbarui hidup agar semakin pantas di hadapan Tuhan dan sesama, sehingga pasca nanti saya boleh menikmati kebangkitan bersama Kristus untuk kehidupan baru. Saudaraku yang terkasih, Rabu Abu adalah kesempatan kita untuk mewujudkan mimpi, komitmen kita menjadi pribadi yang lebih baik dengan membangun semangat pertobatan. Semoga kita belajar bersama selama masa prapaskah ini untuk terus memperbarui diri kita agar semakin hari semakin pantas di hadapan Tuhan dan sesama. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Baik, sekian firman Tuhan dan renungan saya pada hari ini. Sebelum mengakhiri, marilah kita berdoa dan mengangkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mendengarkan dan membaca sabda-Mu. Kiranya Engkau bantu dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat meresapi sabda-Mu pada hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Bye-bye.